Sementara itu, pemirsa Bareskrim Polri menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Ayah Brigadir Joshua pun meminta kepada Polri untuk memulihkan nama baik putranya. Mabes Polri telah menghentikan penyidikan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Menanggapi hal ini, ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut. Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pemulihan nama baik. Yang kedua, rumah yang di Duren 3 dijadikan sebuah museum. Diangkat anak kita ini, nama anak kita menjadi seorang pahlawan di kepolisian. Dan yang terakhir, dikompensasi terhadap orang tua almarhum. Keluarga Brigadir Joshua saat ini terus menanti perkembangan kasus pembunuhan anaknya yang menyeret Irjen Verdi Sambo dan berharap semua tuntutan dapat segera dikabulkan. Ya, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai pemulihan nama baik almarhum Brigadir Joshua. Kita telah bergabung dengan Kamarudin Simajuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Joshua. Halo, selamat pagi, Pak Kamarudin. Selamat pagi, Bapak. Ya, terima kasih, Pak, pemirsa. telah bergabung bersama kami. Tampaknya lagi capek ini, Pak, kelihatannya, Pak. Iya, karena tiap hari kerja sampai pagi ya. Iya, Bapak, kemarin tampaknya keluarga menuntut permintaan maaf dari Ibu Putri Chandrawati. Apakah kemarin telah diterima dari Putri ke keluarga? Sampai dengan batas waktu tengah malam tidak ada permintaan maaf. Jadi oleh karena itu kami akan berangkat ke Jambi untuk mendapatkan surat kuasa guna memproses baik Bapak Verdi Sambo, demikian juga Ibu Putri Chandrawati, demikian juga yang lainnya. Apa saja, Pak, yang sudah disiapkan, Bapak? Kami sudah siapkan 4 surat kuasa untuk pidana dan 1 untuk perdata perbuatan melawan hukum. Nanti delik laporan yang akan dilayangkan apa saja, Bapak? Infonya yang kami dapatkan ya cukup variatif, Bapak. Surat kuasa pertama menyangkut pasal 317, 318 KUH pidana tentang membuat laporan atau pengaduan palsu. Yang kedua tentang obstruction of justice, yaitu pasal 221, 223 sama pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa yang berikutnya itu adalah fitnah kepada orang mati, yaitu melanggar pasal 321. Kemudian surat kuasa berikutnya lagi yaitu tentang menyebar informasi palsu atau informasi bohong atau berita bohong, itu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar berita bohong yang ancamannya 10 tahun. Contoh pasal 27, 28, contoh pasal 45 Undang-Undang ITE. Kemudian kami juga menyusun lagi surat kuasa satu lagi untuk pidana, yaitu tentang pencurian handphone 3 unit dan atau penggelapan handphone 3 unit, kemudian pencurian uang dan atau pencurian ATM buku tabungan di 4 bank, yaitu di Bank BNI, di Bank BRI, di Bank Mandiri sama di Bank BCA. Demikian juga pencurian laptop merek Asus dan atau penggelapan laptop merek Asus yang mana di dalamnya itu berisi tentang kegiatan daripada almarhum, termasuk juga menyangkut uang itu. Itu sebabnya selalu saya minta supaya Presiden peduli dengan cara membentuk tim koneksitas, karena ini menyangkut dengan uang-uang dana taktis yang alirannya dari mana dan disalurkan kemana. Kemudian surat kuasa satu lagi itu yang untuk perdata, yaitu perbuatan melawan hukum atau on rehmatidat gitu. Menghina orang mati, seperti itu Bapak Kamarudin ya. Ya, betul, Pak, ada pasal 321 itu menghina atau memfitnah orang mati gitu. Oke. Pak Kamarudin, apakah ini salah satu jalan alasan keluarga ini keras memperjuangkan pemulihan nama baik Brigadir Joshua?
Betul, jadi saya berharap Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 atau tepat di hari kemerdekaan ke-77 supaya memberikan harkat dan martabat dan nama baik daripada almarhum serta keluarganya dari fitnah-fitnah yang keji. Kemudian yang kedua, supaya almarhum juga diangkat menjadi pahlawan kepolisian yang berani menentang kejahatan. Kemudian menjadikan rumah dinas yang di Duren 3 itu menjadi museum yang isinya antara lain nanti mulai daripada dokumen-dokumen mencari kejahatan yang berkaitan dengan bisnis gelap itu, yang melawan hukum itu, kemudian berisi tentang rencana pembunuhan, kemudian pembunuhan beserta orang-orangnya, kemudian muncullah di situ nanti hoax, kemudian muncullah para penasihat hukum, kemudian muncullah keterlibatan Komnas HAM, Kompolnas, LPSK, kemudian Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Selatan, kemudian muncullah adegan-adegan lanjutnya sampai dengan nanti ada diputuskan di pengadilan. Nah, ini menjadi dokumen yang legendaris nanti yang dikenang sepanjang masa supaya ini menjadi catatan buruk yang tidak bisa lagi diulangi di kepolisian. Kemudian nanti ada juga permintaan kita kepada Presiden karena orang tua ini sudah membina anaknya dengan begitu baik sejak di kandungan sampai dengan besar, bahkan disekolahkan dengan baik dan didaftarkan menjadi polisi supaya diberikan kompensasi material dan imaterial. Oke, Pak, ini kemarin LPSK juga menyebut kalau Ibu Putri Chandrawati mengalami masalah kejiwaan. Tanggapan Anda sendiri ini seperti apa, Bapak? Sebenarnya Ibu Chandrawati tidak mengalami masalah kejiwaan, tetapi diduga oleh penasihat hukumnya dan atau oleh teman-temannya disuruh berperan atau diajar-ajari supaya seolah-olah dia bermasalah dengan kejiwaan. Saya berani mengatakan itu terbukti beliau dia sangat waras ketika merancang suatu kejahatan bersama suaminya. Dia juga waras ketika berusaha menyuap-nyuap atau memberikan gratifikasi. Kemudian dia juga waras ketika datang ke Makobrimob dan seterusnya. Maka oleh karena itu saya selalu menawarkan mau bertemu dengan ibu itu, saya mau tolong dia supaya dia terbebas dari orang-orang yang mendoktrin dia untuk pura-pura gila, pura-pura stres atau pura-pura depresi kan begitu. Oke, berarti ini ada juga Ibu PC ini ikut terlibat Bapak dalam obstruction of collaborator, apa justice seperti itu? Betul, dengan dia terus berpura-pura dan tidak mau muncul, padahal awalnya dia sehat, bisa membuat laporan polisi di Polres, bisa membuat laporan ke Komnas Perempuan, bisa membuat laporan ke LPSK, Komnas HAM dan seterusnya itu, artinya kan dia sehat. Tapi ketika saya laporkan mengenai pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud 340 Kop Pidana, Junto 338, Junto 351, ayat 3 Kop Pidana, tiba-tiba dia pura-pura depresi. Orang yang meninggal anak klien saya kok dia yang depresi, hubungan apa dia depresi kan begitu. Ini kan dibuat-buat aja. Apa dia kenapa bisa tergoncang? Orang anak klien saya atau Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat yang meninggal kok dia yang tergoncang, urusan apa kan begitu. Jadi jika Ibu PC tidak mau bekerja sama, ini berpotensi kuat nggak Bapak kalau Ibu PC juga dapat mendapatkan unsur pidana nanti? Baik, dia termasuk bagian dari pasal 55, 56 KUH pidana tentang pembunuhan terencana junto pembunuhan. Karena dia melakukan obstruction of justice, menghalangi penyidikan dan menciptakan alibi seolah-olah dia adalah dilecehkan, seolah-olah dia mau dibunuh padahal dia berada di samping Inspektur Jenderal Perdisambo Sambo selaku Kadip Propam Polri. Mana mungkinlah seorang ajudan berani melecehkan istri jenderalnya di samping jenderalnya, kan begitu kan bohong besar gitu ya. Bapak, kalau untuk terkait motif Bapak, apakah memang tidak akan benar dipublish ke publik Bapak? Karena saat sejauh ini publik malah berkreasi semakin liar imajinasinya tentang motif tersebut. Apakah tidak akan dipublish ke publik? Bukan begitu. Jadi orang-orang di Mabes Polri sana ada 3 bagian. Ada yang berusaha terus menutupi supaya perkara ini tidak terungkap dengan benar. Ada yang berusaha mengungkap sebenar-benarnya. Ada juga satu pihak yang berusaha supaya yang terkena ini hanya sebagian orang saja, yaitu di tingkat berada dan brigadir. Nah, pertarungan antara 3 kelompok ini mengakibatkan bagaimana supaya nanti si Perdisambo ini tidak terjerat dengan pasal 340 KUH pidana. Jadi dia berusaha menutupi bahwa ini seolah-olah pembunuhan tanpa motif. Kalau pembunuhan tanpa motif itu nanti masuknya menjadi 338. Nah, karena semua pembunuhan berdasarkan pasal 340 adalah selalu disertai motif, yaitu dendam, iri hati, kebencian dan sebagainya. Dan almarhum ini dibunuh oleh Perdisambo adalah karena ada dendam.
di mana pada bulan Juni tanggal 21 atau 21 Juni 2022 yang bersangkutan bertengkar dengan istrinya karena istrinya tidak terima dia dimadu atau ada si cantik yang diduga membuat bapak betah tidak pulang ke rumah. Tetapi saya tidak paham berapa lama dia tidak pulang sehingga ibu pun sebagai pemilik suami berusaha mencari tahu di mana suaminya. Kemudian karena pada akhirnya diduga dapat informasi dari ajudan dan diduga dari almarhum bahwa bapak ini telah memiliki atau diduga memiliki si cantik yang lain, maka terjadilah pertengkaran dan sejak saat itulah bapak Perdi Sambo ini dendam kepada almarhum dalam melakukan pengancaman yang sangat hebat sehingga almarhum ketakutan sampai mengadu kepada kekasih, minta izin akan pergi, meminta kekasihnya mencari pria lain sebagai penggantinya dan dia minta maaf barangkali tidak sempat lagi meminta maaf atau ketemu tatap muka dengan kekasihnya dan di situ dia nangis-nangis, demikian juga kekasihnya nangis-nangis. Ancaman itu berulang lagi pada tanggal 7 Juli 2022 di mana sebelum tanggal 7 Juli itu antara tanggal 6 tanggal 7 bapak bertengkar lagi dengan ibu di Magelang selesai perayaan hari ulang tahun ke-22 perkawinan mereka dan kemudian disinggung lagi mengenai si cantik ini, kemudian bertengkar lagi di lantai 2 dan kemudian si bapak dengan skuadnya itu melakukan pengancaman lagi bahwa akan menghabisi Brigadir Nofriansyah Joshua apabila naik ke atas. Naik ke atas ini kita duga adalah informasi tentang bisnis kegelapan yang menyangkut tata niaga sabu-sabu, menyangkut juga bisnis judi, menyangkut bisnis mobil air, kemudian menyangkut juga dana-dana taktis yang diduga diatasnamakan para ajudan-ajudan atau skuad-skuad itu yang harus melibatkan PPATK untuk mengungkap itu gitu. Oke, baik Bapak, ini tampaknya kurang lebih nih motif sudah akan terlihat bocoran terlihat dari pernyataan Bapak tadi. Bapak Kamarudin, terima kasih banyak Bapak Kamarudin telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih. Kami juga menuntut keadilan untuk keluarga Brigadir Yosua. Terima kasih banyak Pak Kamarudin. Terima kasih. Selamat pagi.